Oke, terima kasih sudah masuk sesi 2, kita lanjutkan kembali. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu, ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau mudah sekali untuk sukses 5 sampai 12 bulan, caranya gampang, caranya mudah. Hadirkan diri Bapak Ibu sama tim untuk selalu hadir di training sama privat BBS. Ya, sekali lagi, ya, mau gaptek maupun tidak gaptek, kalau melakukan strategi ini, maka dipastikan akan sangat-sangat mudah untuk sukses 5 sampai 12 bulan ke depan. Apa itu? Yaitu hadirkan diri Bapak Ibu untuk selalu hadir di training sama privat BBS dan arahkan semua tim Bapak Ibu untuk melakukan hal yang sama seperti Bapak Ibu, yaitu selalu hadir di training sama privat BBS. Ya. Nah, kalau solusi seperti ini, maka chance yang gaptek pun itu sangat besar sekali untuk sukses. Ya, jadi sekali lagi, ya sekalipun Bapak Ibu gaptek, ya kan, itu punya chance yang sama besarnya dengan yang tidak gaptek untuk sukses sama-sama sukses 5 sampai 12 bulan ke depan. Kenapa? Syaratnya mudah, uang tinggal hadir aja ke training sama privat BBS dan mengarahkan tim Bapak Ibu untuk hadir di training sama privat BBS. Nah itu, yaitu Bapak Ibu betul-betul perhatikan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mau tanya, Pak Trian, apa caranya yang paling mudah untuk sukses di bisnis ini 5 sampai 12 bulan ke depan? Caranya itu, hadirkan diri Bapak Ibu sama tim Bapak Ibu untuk selalu hadir di training sama privat BBS. Maka ya Bapak Ibu akan melihat sebuah perkembangan bisnis Bapak Ibu yang sangat signifikan, step by step-nya dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, itu akan luar biasa nanti perkembangannya. Ya, tapi kalau Bapak Ibu tidak menggerakkan bisnis Bapak Ibu lewat training sama privat BBS, maka kami pastikan sampai kapanpun Bapak Ibu tidak akan pernah punya aset, ya, sampai kapan Bapak Ibu tidak akan punya passive income 100 juta per bulan, ya. Maka sekali lagi, ya, tolong diperhatikan ruhnya bisnis Bapak Ibu itu ada di training sama privat BBS. Berarti kalau Bapak Ibu bisnisnya tidak digerakkan lewat training sama privat BBS, itu sama saja bisnis Bapak Ibu tidak punya nyawanya, tidak punya ruhnya. Ya artinya ya tidak akan kemana-mana gitu. Nah, sekarang sistem BBS itu seperti apa? Lihat di layar Bapak Ibu masing-masing. Nah, ini saya akan jelaskan sistem BBS secara detail. Nah, sistem BBS itu adalah 7 langkah sukses BBS yang betul-betul siapapun yang melakukan 7 langkah sukses ini, mau yang gaptek ataupun tidak gaptek, itu akan sukses 5 sampai 12 bulan ke depan dan punya potensi passive income 100 juta per bulan. Nah, 7 langkah sukses itu apa? Yang pertama, Bapak Ibu harus punya impian dan komitmen terhadap impian Bapak masing-masing. Yang kedua adalah install aplikasi Zoom Club Meeting. Yang ketiga adalah install aplikasi Telegram. Yang keempat adalah selalu hadir atau mengikuti training dan privat BBS. Yang kelima, melakukan 10 SOP BBS untuk membangun 4 mitra baru dalam waktu 1-2 minggu sejak daftar BBS. Ya. Yang keenam adalah memindahkan belanja atau pengeluaran sehari-hari atau bulan BBS Majori. Untuk poin 6 ini saat ini baru memindahkan belanja iklan baris sama PPOB. Ya, nanti begitu seterusnya, nanti muncul marketplace, ya Bapak Ibu pindahkan apapun kebutuhan yang berkaitan dengan produk-produk ke marketplace, ya pindahin semuanya ke marketplace kita nanti. Ya, kursus online, umroh, dan seterusnya. Ya, yang ketujuh adalah mendampingi dan mengajarkan atau menduplikasikan langkah 1-6 ke mitra-mitra bisnis Bapak Ibu. Ya, nah perhatikan Bapak Ibu, langkah pertama ini itu menentukan 95% sukses atau tidaknya Bapak Ibu di sini. Jadi Bapak Ibu punya impian dan komitmen terhadap impian Bapak Ibu masing-masing. Ini memegang 95% sukses atau tidaknya Bapak Ibu di sini. Kok di sini ada komitmen terhadap impian Bapak Ibu? Maksudnya apa? Ya, kalau hanya sekedar punya impian, semua orang juga punya impian. Coba Bapak Ibu tanya di luar sana, kalau Bapak Ibu tanya, Pak, pingin nggak memberangkatkan haji orang tua Bapak Ibu? Pasti semua pingin. Pingin nggak melunasi utang? Semua juga pingin. Pingin nggak punya rumah sendiri? Semua juga pingin. Pingin nggak dapat 100 juta per bulan pasif income? Semua pingin. Tapi masalahnya, apakah semua orang itu mau komitmen terhadap impiannya? Apakah semua orang berani untuk fight, ya, untuk hari ini menghadapi tantangan, melewati prosesnya? Karena sekali lagi, untuk mewujudkan itu tidak mudah, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu akan berhadapan dengan tantangan demi tantangan yang itu membutuhkan komitmen yang sangat tinggi terhadap impian Bapak Ibu masing-masing. Ya, hanya orang-orang yang punya komitmen lah yang betul-betul mencerminkan bahwa itu betul-betul apa ya,
benar-benar Bapak Ibu bisa mewujudkan impian Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu tidak punya komitmen terhadap impian Bapak Ibu masing-masing, maka lupakanlah impian Bapak Ibu. Ya kenapa? Lah wong Bapak Ibu aja tidak komitmen terhadap impian Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu mau komitmen terhadap impian tim Bapak Ibu? Lah kalau Bapak Ibu aja tidak peduli sama impian Bapak Ibu sendiri, lah bagaimana Bapak Ibu bisa peduli sama impian orang lain, impian tim Bapak Ibu gitu. Makanya ukurannya di situ. Kalau Bapak Ibu betul-betul komitmen terhadap impian Bapak Ibu, maka itu menjadi ukuran, menjadi cerminan. Maka Bapak Ibu juga pasti akan komitmen, akan peduli sama impian tim Bapak Ibu. Ya, makanya di sini menentukan 95%. Nah, langkah 2 sampai 7 ini hanya 5% sekali Bapak Ibu. Ini hanya langkah teknis. Apalagi langkah 2 sama 3 ini merem pun juga bisa. Tinggal install aplikasi Support Meeting, install aplikasi Telegram, apa sulitnya? Gampang ini nomor 2 3. Nomor 4. Nah, nomor 4 ini nih yang Bapak Ibu harus selalu hadir. Ingat tadi nyawanya, ruhnya bisnis Bapak Ibu ada di mana? Di training sama privat. Ingat tadi cara yang paling mudah untuk sukses bisnis apa? Hadirkan diri Bapak Ibu sama tim untuk hadir selalu di training sama privat BBS. Kenapa? Karena nomor 4 ini tombol powernya. Ibaratkan nih 7 langkah sukses ini ibaratnya ya. Saya analogikan, ibaratnya itu mesin sosis. Bapak Ibu tahu mesin sosis? Kalau mau bikin sosis, itu kan Bapak Ibu harus masukin daging ayam, daging kerbau, ya, daging sapi, daging bebek, apapun itu daging. Kalau Bapak Ibu masukkan ke mesin sosis, terus Bapak Ibu tekan tombol powernya, maka dalam waktu tertentu, semua daging yang Bapak Ibu masukkan itu akan jadi sosis gitu. Sama di BBS ini Bapak Ibu. 7 langkah sukses BBS ini adalah mesinnya, mesin BBS Bapak Ibu. Ya, apapun itu bisa masuk. Bapak Ibu masukin ke sini, mau yang hari ini ibu rumah tangga, mau mahasiswa, mau petani, mau pedagang, mau hari ini karyawan swasta, kawan negeri, mau pengusaha, mau latar belakang apapun, itu Bapak Ibu masukkan ke 7 langkah sukses BBS. Nah, jangan lupa itu arahkan mereka untuk menekan tombol powernya Bapak Ibu. Tombol powernya itu apa? Yaitu nomor 4 ini, selalu hadir di training sama privat BBS. Ya, sama kayak mesin sosis tadi, Bapak masukin daging apapun tadi, daging bebek, daging sapi dan sebagainya, itu Bapak masukin mesin sosis. Tapi kalau Bapak lupa tidak menekan tombol powernya, maka sampai kapanpun tidak akan pernah jadi sosis. Sama di sini Bapak, ya. Semua member Bapak Ibu yang masuk ke sini, masuk ke BBS Majoni, kalau tidak menekan tombol powernya, selamanya akan tetap jadi member. Tidak akan pernah menjadi leader, tidak akan pernah jadi top leader, tidak akan pernah menjadi mentor. Selamanya jadi member. Ya, kalau selama jadi member gimana? Ya tadi selama jadi daging, nggak pernah jadi sosis. Ya artinya tidak akan pernah sukses gitu loh, Ibu. Ya makanya nomor 4 ini penting. Gerbang untuk sukses, ya sekali lagi, Bapak Ibu harus melewati nomor 4. Kalau Bapak Ibu tidak bisa melewati nomor 4, maka Bapak Ibu tidak akan bisa melewati 5, 6, 7. Saya ulangi, siapapun yang tidak bisa melewati langkah 4, maka dia tidak akan mungkin bisa melewati langkah 5, 6, 7. Ya. Nah, langkah 5 ini adalah melakukan 10 SOP BBS untuk membangun 4 mitra baru dalam waktu 1 sampai 2 minggu. Nah, poin 5 ini adalah poin yang sangat menentukan dari 7 langkah ini. Siapapun yang bisa menaklukkan langkah 5, maka dia akan mudah sekali menaklukkan 6 langkah yang lainnya. Dan untuk poin 5 ini saya akan terangkan detailnya besok di privat BBS pukul 20 lewat aplikasi Zoom seperti malam hari ini, ya. Jadi nomor 5 ini sekali lagi saya akan jelaskan besok bagaimana Bu akan sangat mudah sekali membangun 4 mitra baru dalam waktu 1 sampai 2 minggu sejak daftar. Itu ilmunya bagaimana? Itu kita akan ajarkan besok, sharingkan besok pukul 20. Jadi hadirkan semua tim Bapak Ibu kalau Bapak Ibu betul-betul ingin sukses di sini. Ya. Nomor 6 memindahkan belanja ke pengeluaran sehari-hari. Nomor 7 mendampingi atau mengajarkan menduplikasikan langkah 1 sampai 6. Jadi artinya ketika Bapak Ibu bisa melewati langkah 1 sampai 6, maka tugas selanjutnya adalah Bapak Ibu mendampingi dan mengajarkan semua yang Bapak Ibu lakukan di langkah 1 sampai 6 kepada mitra bisnis Bapak Ibu. Ya. Nomor 7 ini paling gampang sebetulnya. Kenapa? Ya karena Bapak Ibu sudah bisa melewati langkah 1 sampai 6. Ya, langkah 7 ini menjadi sulit, menjadi tidak akan mungkin Bapak bisa lakukan kalau Bapak Ibu belum bisa melewati langkah 1 sampai 6 gitu. Tapi sekali lagi saya katakan tadi, dari 7 langkah sukses ini yang paling menentukan nomor 1. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang tidak beres di nomor 2 sampai 7, balik lagi pertanyaannya, balik lagi nomor 1. Bagaimana dengan impian dan komitmen Bapak Ibu terhadap impian Bapak Ibu? Jadi nanti cek terhadap diri Bapak Ibu maupun tim, kalau ada yang kurang dari langkah 2 sampai 7, itu sudah pasti masalahnya di langkah 1. Masalahnya itu di langkah 1 pasti.
ya pasti Bapak Ibu ya impiannya kurang kuat, komitmennya kurang kuat, itu saja. Tapi siapapun yang hari ini sudah punya impian yang luar biasa dan komitmennya itu 1000%, maka langkah kedua sampai 7 itu gampang, Bapak Ibu. Cuma 5%. Semuanya bisa dipelajari. Sekali lagi langkah 2 sampai 7 ini semua bisa dipelajari. Kalau sesuatu yang bisa dipelajari, itu kan artinya Bapak Ibu akan tahu ilmunya kalau Bapak Ibu mau belajar gitu loh. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mau belajar, ya nggak tahu ilmunya gitu loh. Ya. Nah, ini Bapak Ibu 7 langkah sukses BBS. Ya. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke tadi yang saya sudah jelaskan pada Bapak Ibu. Kenapa sih iklan baris sama PPOB ya itu kita running di depan sebagai ujung tombaknya di bisnis ini. Ya, lihat di layar Bapak Ibu. Kenapa project iklan baris ya dan PPOB itu kita running di depan. Ya, ini alasannya Bapak Ibu. Yang pertama adalah project iklan baris. Ya, kenapa project iklan baris? Ya, kita taruh di depan. Ya, ini alasan yang pertama. Ya, karena apa? Kalau project kita hari ini produknya adalah iklan, itu Bapak Ibu bisa tawarkan kepada pemain apapun. Mau pemain MLM, mau pemain yang jualan produk atau barang, mau jasa, itu Bapak Ibu bisa tawarin iklan semuanya. Jadi di sini Bapak Ibu tidak hadir menjadi kompetitor mereka, tapi justru di sini Bapak Ibu itu bisa bersinergi dengan mereka. Ya, bisa bersinergi dengan mereka. Ya karena Ibu bisa bersinergi dengan semua pemain apapun, pemain MLM, mau jualan barang atau jasa, ya. Di sini akhirnya Bapak Ibu punya market yang sangat besar. Ya, ini ya. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini merunning marketplace contohnya atau hari ini umroh haji atau kesehatan sebagainya, apalagi kesehatan, itu udah pasti ketika Bapak Ibu presentasi di lapangan itu akan menciptakan gap, menciptakan kompetitor, menciptakan kompetisi dengan prospek Bapak Ibu. Ya, jadi belum apa-apa itu sudah ada gapnya gitu loh. Ya, bukan bersinergi tapi menjadi malah berkompetisi gitu. Akhirnya apa? Market Bapak Ibu bukan besar tapi makin mengecil gitu. Makanya disitulah kenapa iklan baris ini kita taruh di depan ya supaya Bapak Ibu bisa menawarkan ya project iklan baris ini kepada siapapun, mau pemain MLM, mau pemain yang jualan barang, mau jualan jasa, itu Bapak Ibu bisa tawarin semuanya. Ya, sehingga di sini Bapak Ibu bisa bersinergi tanpa mengganggu pekerjaan atau bisnis mereka sebelumnya. Nah, itu. Nah, yang kedua, ini yang luar biasa, Bapak Ibu akan menjadikan mereka semuanya itu punya 10 sumber income. Ya, akan menjadikan mereka punya 10 sumber income. Ya, jadi menciptakan 10 keran air, menciptakan 10 keranjang telur. Yang dulunya mereka hanya punya satu keran air, satu keranjang telur, yang dimana kalau itu jatuh keranjang telurnya, maka selesai. Kalau keran airnya macet, maka selesai. Ya, pertanyaannya adalah ketika kerannya macet, keranjang telurnya jatuh, bagaimana dengan kebutuhan sehari-hari Bapak Ibu semuanya? Bagaimana dengan masa depan putra-putri Bapak Ibu? Ya, kalau kerannya Bapak Ibu itu macet. Nah, keran macet atau keranjangnya jatuh, pecah, itu ada faktor-faktor yang menyebabkan. Satu, ya, bayangkan kalau Bapak Ibu hari ini perusahaan tutup, maka akan terjadi PHK besar-besaran. Bapak Ibu lihat, ada dulu pernah lihat nggak ya, yang namanya Matahari, Ramayana. Sekarang berapa ratus ribu itu karyawan yang kena PHK. Ya, dan masih banyak lagi perusahaan-perusahaan yang hari ini mem-PHK besar-besaran. Apalagi sekarang nih di era teknologi, era digital, hampir semuanya itu mengalami perampingan karyawan. Nah, pertanyaannya ketika Bapak Ibu kena PHK, ya kan? Pertanyaannya adalah bagaimana dengan kebutuhan sehari dan masa depan putra-putri Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu tidak mempunyai side income, tidak punya sumber income kedua, ketiga, dan seterusnya, hanya punya satu sumber income. Ya, kedua kalau Bapak Ibu kena PHK gitu loh. Ya, yang ketiga, Bapak Ibu hari ini misalkan kondisinya sakit, ya sakit parah, ya sakit yang membuat Bapak Ibu tidak bisa bekerja. Contoh sakit apa? Sakit kanker, diabetes, ginjal, ya kan, paru-paru, stroke dan sebagainya yang membuat Bapak Ibu tidak bisa bekerja. Ya, dan itu mengakibatkan ya otomatis sumber income Bapak Ibu berhenti gitu loh. Yang keempat apa? Ya, misalkan terjadi kecelakaan tetap yang membuat Bapak Ibu tidak bisa bekerja. Yang kelima apa? Ketika Ibu ya meninggal dunia, ya kalau meninggal ya udah pasti nggak bisa bekerja. Tapi pertanyaannya ketika Ibu meninggal,
sebagai kepala rumah tangga, bagaimana yang Bapak Ibu tinggalkan? Apakah mereka sudah siap dengan kondisi yang ada sekarang? Nah, inilah luar biasanya Bapak Ibu, ya, menciptakan 10 sumber income buat mereka begitu Bapak Ibu. Yang dulunya mereka hanya punya 1 keran air, 1 keranjang telur. Jadi di sini mereka jadi punya 11 sumber income. Kalau ada keran yang macet, mereka masih punya 10 keran air. Kalau ada 1 keranjang telur jatuh, itu mereka masih 10 keranjang telur yang lain, yang betul-betul itu akan membuat safety aman yang sangat luar biasa gitu Bapak Ibu. Ya. Ya, gimana nggak aman lah punya 10 keran air gitu loh. Ya, dari iklan baris, PPOB, ya, marketplace khusus online, umroh haji, properti, kesehatan, kecantikan, ya kan, asuransi sama investasi. Sangat luar biasa, Bapak. Dan itu hanya mengeluarkan sekali lagi hanya 38.000 sekali seumur hidup. Nggak perlu ngeluarin duit lagi, hanya 38.000 sekali seumur hidup. Ya, dan itu akan membuat mereka punya 10 sumber income. Nah, itu yang keren, Bapak Ibu. Nah, itulah kenapa Project Land Baris itu kita taruh di depan. Nah, kenapa sekarang PPOB kita taruh di project keduanya gitu setelah iklan baris. Karena ingat, PPOB ini adalah sebuah produk atau sebuah ring project yang semua orang itu pasti yang melakukan ini tiap bulannya. Ini seperti menjadi kebutuhan pokok gitu loh. Ya, seperti kebutuhan primer, kebutuhan pokok gitu loh. Ya, sekarang Bapak Ibu bisa lihat nih, sekalipun hari ini ya kan tidak bergabung di project BPOB kita, mereka tiap bulan pasti beli pulsa nggak, beli kuota nggak, bayar token nggak, bayar PDAM nggak, ya kan, bayar cicilan-cicilan nggak, semuanya gitu, tanpa Bapak Ibu suruh, tanpa Bapak Ibu training, tanpa Bapak Ibu arahkan, semuanya pasti tiap bulan mengeluarkan itu. Artinya apa? Ini akan menjadi sebuah project bisnis besar yang luar biasa ya kalau Bapak Ibu melihat ini sebuah peluang gitu loh. Bayangkan ketika Bapak Ibu nanti bisa membangun tim generasi 1 sampai 20 dan semuanya tanpa Bapak Ibu suruh, tanpa Bapak Ibu hari ini training produk, mereka tiap bulan itu udah pasti mengeluarkan budget itu gitu loh. Pasti gitu loh. Nah, kalau nggak hari ini mengeluarkan itu ya listriknya mati sebulan. Nah, kalau dia hari ini nggak bayar PDAM ya airnya macet gitu, nggak ada air sebulan. Ya kalau dia nggak beli kuota ya berarti dia nggak internetan sebulan gitu loh. Ya kalau dia nggak pulsa ya nggak bisa nelpon, nggak bisa SMS gitu. Jadi artinya apa? Di PPOB ini otomatis Bapak Ibu akan menciptakan income yang sangat luar biasa, omset yang sangat stabil. Kenapa sangat stabil? Ya karena setiap bulan semua orang mengeluarkan kebutuhan ini gitu loh. Ya. Ya, semuanya gitu loh. Tanpa sekali lagi tanpa Bapak Ibu harus suruh-suruh, tanpa harus perintah-perintah, dorong-dorong nggak perlu. Ya, mereka sudah sadar sendiri untuk mengeluarkan budget ini setiap bulannya. Nah, itulah kenapa hari ini dua proyek ini itu menjadi ujung tombak untuk membangun tim besar, ya, tim besar, ya, generasi 1 sampai generasi 20. Generasi 1 itu siapa? Yaitu orang yang Bapak Ibu ajak langsung. Generasi 2 itu siapa? Orang yang diajak generasi 1. Generasi 3 itu siapa? Orang yang diajak generasi 2. Dan seterusnya, dan seterusnya. Dan ini akan menjadi gerbong besar yang nanti Bapak Ibu tinggal pindahkan saja di proyek-proyek selanjutnya. Jadi Bapak Ibu nanti tidak perlu di marketplace, ya, di marketplace nanti itu Bapak Ibu tidak perlu bikin jaringan lagi. Ya, jadi kami di BBS itu kami tidak mau Bapak Ibu nanti di project marketplace yang kita akan launching nanti insya Allah di pertengahan tahun ya, bulan, mohon doanya saja antara bulan 7 bulan 8 kita akan launching marketplace ya kan. Nah, ini Bapak tidak perlu bikin jaringan lagi, tinggal pindahin aja generasi 1, pindahin semua ke generasi 1 marketplace. Nanti generasi 2 sama Bapak pindahin semuanya, tinggal mindahin aja Bapak. Nah, pas sulitnya mindahin setelah 1 hari juga bisa pindah semuanya gitu. Generasi 2 di marketplace ya kan. Sama nanti generasi 3 ya kan, tinggal mindahin semuanya ke generasi 3 di marketplace. Sama nanti di kursus online juga begitu ya Bu. Ya, generasi 1 sampai 20 Bapak Ibu tinggal pindahin gerbong aja nanti ke kursus online. Nanti di umroh haji juga begitu, tinggal pindahin gerbong generasi 120 ke umroh haji. Properti juga gitu, generasi 120 pindahin ke properti. Nah, mindahin ini nggak butuh waktu lama Bapak Ibu. Sehari pun juga bisa pindah semua Bapak Ibu. Ya, dan seterusnya sampai investasi. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalkan Bapak Ibu mau bangun jaringan lagi, mau ngajak-ngajak orang lagi, mau presentasi promosi lagi, gimana? Ya silakan. Kita nggak melarang, why not? Kenapa harus dilarang?
Toh itu nanti kan efeknya akan membangun income Bapak Ibu semakin besar. Tapi sekali lagi, kami di BBS ketika nanti merunning marketplace, ya kan, kursus online, umroh haji dan seterusnya, kami tidak mau Bapak Ibu nanti membangun tim lagi. Kami tidak mau Bapak Ibu itu capek-capek promosi lagi, presentasi lagi, nggak mau. Capeknya Bapak Ibu itu hanya di PPOB sama proyek iklan baris saja. Ya, untuk membangun generasi 1 sampai 20 itu hanya pakai 2 proyek ini gitu. Ya. Nah, itu yang Bapak Ibu harus pahami. Karena dengan 2 proyek ini akan sangat-sangat mudah sekali membangun gerbong generasi 1 sampai 20. Dan di ke marketplace dan seterusnya, itu Bapak Ibu tidak perlu bikin jaringan lagi, tidak perlu presentasi lagi, nggak perlu promosi lagi. Ya kan, tinggal mindahin aja gerbong ini tadi. Pokoknya tinggal mindahin gerbong aja, ya. Nah, itu. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal panen aja pokoknya. Pokoknya marketplace, kursus online, umroh haji dan seterusnya itu Bapak Ibu tinggal panen. Ibaratkan Bapak Ibu tuh petani itu nanamnya di PPOB sama proyek baris. Itu nanamnya, merawatnya dan sebagainya. Begitu panen, ya panennya di marketplace ya. Nah, kursus online, umroh haji, properti dan seterusnya itu tinggal panen Bapak Ibu. Ya. Oke. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke marketing plan proyek iklan Barisimo sama PPOB. Nah, seperti apa sih marketing plan-nya? Ya. Nah, di proyek iklan baris ini kita punya marketing plan yang Bapak Ibu harus pahami, Bapak Ibu harus pelajari. Ya, kita punya marketing plan. Ya, di sini ada sponsoring. Ya, ketika Bapak Ibu mengajak satu orang itu Bapak Ibu dapat 10.000 per orang. Jadi kalau ada yang daftar 38.000, itu Bapak Ibu dapat 10.000. Yang kedua ada charity level. Ya, yang ketiga itu ada charity sponsor. Ya, ini sangat luar biasa. Nanti saya akan terangkan kepada Bapak Ibu semuanya lewat slide ya. Oke, saya akan masuk ke slide-nya langsung. Tolong diperhatikan. Ini saya langsung simulasi ya, simulasi untuk marketing plan-nya Project Land Barisimo. Jadi 38.000 itu Bapak Ibu akan punya potensi bisnis yang sangat luar biasa. Sekali lagi, semua proyek yang ada di BBS Amazon itu potensinya tak terbatas semua income-nya. Sekalipun modalnya 38.000, tapi potensi income-nya itu semuanya tak terbatas. Oke, saya akan masuk ke marketing plan yang pertama yaitu bonus charity level. Ya, sebelum saya terangkan bonus charity level, ya sekali lagi di Project Lab Baris ini kita sistemnya pakai sistem binary hybrid atau sistem matahari yang dibikin 2 kaki. Sistem matahari itu artinya Bapak Ibu bisa mengajak sebanyak-banyaknya orang, bisa ngajak 10, bisa ngajak 20, 30, 50, bahkan sampai tak terbatas. Tapi karena ini dibuat 2 kaki, jadi artinya orang yang ketiga yang Bapak Ibu ajak, keempat dan seterusnya, itu Bapak Ibu harus spill over atau Bapak Ibu limpahkan ke bawah, Bapak Ibu harus letakkan di level selanjutnya. Kalau hari ini di level 1 itu cuma 2. Jadi level 1 itu udah pasti 2 karena 2 kaki. Jadi orang yang Bapak Ibu ajak yang ketiga, keempat, kelima, keenam dan 7 itu Bapak Ibu harus spill over ke bawah, harus Bapak Ibu lempar ke bawah. Ya, karena apa? Ya, karena sekali lagi ini sistem matahari yang dibikin 2 kaki. Ya. Maka orang ketiga harus dilempar ke bawah ke level 2 atau level 3, ke level 4 dan seterusnya. Karena 2 kaki, maka bentuk konfigurasi ya level 1, 2 dan seterusnya itu seperti ini. Level 1 pasti 2 orang karena 2 kaki, nggak mungkin 3. Kalau 3 namanya bukan binary, bukan 2 kaki, 3 kaki namanya. Kalau 4 ya 4 kaki gitu lah. Karena ini sistem matahari yang dibikin 2 kaki, ya pasti level 1-nya pasti 2 orang atau 2 kaki. Level 2-nya berapa? 4 orang karena 2 orang ini masing-masing punya 2 kaki jadi 4 orang. 4 orang ini masing-masing 2 kaki jadi 8 orang. 8 orang masing-masing 2 kaki jadi punya 16. 16 ini banyak 2 kaki 32, 32 masing-masing punya 2 kaki jadi 64. Nah, sekarang rumusnya bagaimana? Tolong perhatikan, betul-betul perhatikan nih rumus masing-masing level. Yang pertama rumus level 1. Bagaimana Bapak Ibu dapat bonus dari level 1? Level 1 ini ada 2 orang. Ya. Nah, 2 orang, 4 orang, 8 orang, 16 ini, 32, 64 ini belum tentu yang ngajak Bapak Ibu atau tim Bapak Ibu. Ini bisa saja efek spillover, limpahan oleh sponsor atau leader Bapak Ibu. Jadi yang ngisi 2 orang ini, 4 orang ini, 8 orang ini, 16, 32, 64, ini bisa saja yang ngisi itu bukan Bapak Ibu semuanya ini. Yang ngisi bisa saja sponsor Bapak Ibu. Karena apa? Karena sponsor Bapak Ibu ngajaknya 20 orang, leader Bapak Ibu 50 orang, mentor Bapak Ibu 100.
Nah, karena sekali lagi, orang ketiga kan harus dilempar ke bawah. Ngelempar ke bawah itu kan, meletakkan ke bawah itu kan bisa saja di level 1 Bapak Ibu. Jadi 2 orang ini bisa saja yang ngajak ini sponsor Bapak Ibu. 4 orang ini bisa saja yang ngajak leader Bapak Ibu. 8 orang juga sama. Dan seterusnya sampai 64 ini yang ngajak bisa saja sponsor, leader, mentor Bapak Ibu. Ya kenapa? Karena mereka ngajaknya lebih dari 2. Ngajak 20, 50, 100 gitu. Ya. Nah, tapi sekali lagi, sekalipun luar biasanya ini, sekalipun ya level 1 sampai 6 ini yang ngajak bukan Bapak Ibu, tapi tetap bonusnya masuk ke Bapak Ibu. Lah itulah hebatnya charity level. Ya, sekalipun yang ngajak bukan Bapak Ibu nih. Ya, sekalipun level 1 sampai 6 ini yang ngajak bukan Bapak Ibu, tapi tetap bonusnya masuk ke Bapak Ibu. Ya, bonusnya seperti apa? Ini. Bonus level 1, yaitu ketika ada 2 orang, maka ingat tadi bonus sponsornya berapa? 10.000 ya. Jadi 2 kali 10.000 berapa? 20.000. Nah, sama perusahaan, ini dipotong langsung untuk upgrade grade 1 Bapak Ibu. Berapa upgrade grade 1? Yaitu 20.000. Jadi 20.000 ini dipotong langsung sama perusahaan untuk upgrade grade 1 Bapak Ibu. Berapa? Yaitu 20.000. Ya, itu untuk level 1. Artinya di sini Bapak Ibu belum terima bonus, 0. Nah, level 2, rumusnya bagaimana? Yaitu ketika 4 orang ini, ya 4 orang ini upgrade grade 1. Kalau Bapak Ibu bisa upgrade grade 1, maka 4 orang ini juga pasti bisa upgrade grade 1. Nah, ketika 4 orang ini upgrade grade 1, maka bonus Bapak Ibu berapa? Yaitu 4 dikali 20.000. Berapa? Totalnya 80.000. Nah, sama perusahaan dipotong langsung 40.000 untuk upgrade grade 2 Bapak Ibu. Ya, jadi 80.000 ini dipotong langsung oleh perusahaan untuk upgrade grade 2 Bapak Ibu sebesar 40.000, Bapak Ibu terima sisa berapa? 40.000. Itu rumus level 2. Sekarang masuk rumus level 3. Kapan Bapak Ibu dapat bonus dari 8 orang level 3 ini? Yaitu ketika 8 orang ini upgrade grade 2. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu tadi bisa upgrade grade 2, bisa upgrade grade 1, grade 2, maka 8 orang ini juga pasti bisa upgrade grade 1, grade 2. Gitu. Nah, ketika 8 orang ini upgrade grade 2, maka bonus Bapak Ibu berapa? Yaitu 8 dikali 40.000. Berapa? 320.000. Nah, sama perusahaan itu dipotong langsung 120.000 untuk upgrade grade 3 Bapak Ibu. Ya, jadi untuk upgrade grade 3 Bapak Ibu, maka Bapak Ibu terima sisa berapa? 200.000. Sekarang masuk ke level 2, level 4, yaitu 16 orang ini. Kapan dapat bonus dari 16 orang level 4 ini? Yaitu ketika 16 orang ini upgrade grade 3 seperti Bapak Ibu tadi. Jadi ketika 16 orang ini upgrade grade 3, maka bonus Bapak Ibu berapa? Yaitu 16 orang ini dikali 120.000. Berapa? 1.920.000. Sama perusahaan dipotong 500.000 untuk upgrade grade 4 Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu terima sisa 1.420.000. Itu rumus level 4. Level 5 yaitu 32 orang. Kapan Bapak Ibu dapat bonus dari 32 orang ini? Ketika 32 orang ini upgrade grade 4. Jadi kalau Bapak Ibu bisa upgrade grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, nah kira-kira 32 orang ini bisa nggak upgrade grade 4? Ya bisa loh, Bapak Ibu aja bisa upgrade grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Gitu loh. Nah ketika 32 orang ini upgrade grade 4, maka Bapak Ibu dapat bonus berapa? Yaitu 32 dikali 500.000. Berapa? 16 juta. Sama perusahaan dipotong langsung 1,5 juta untuk upgrade grade 5 Bapak Ibu. Jadi untuk upgrade grade 5 Bapak Ibu itu sebesar berapa? 1,5 juta. Bapak Ibu terima sisa bonus berapa? Yaitu 14.500.000. Nah, sekarang masuk ke level 6. Kapan Bapak Ibu dapat bonus dari 64 orang ini? Yaitu ketika 64 orang ini upgrade grade 5. Seperti Bapak Ibu tadi. Kalau Bapak Ibu bisa upgrade grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5, maka 64 orang ini juga pasti bisa upgrade grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5. Nah, ketika 64 orang ini upgrade grade 5, maka bonus Bapak Ibu berapa? Yaitu 64 orang ini dikali 1,5 juta. Berapa? 96 juta. Nah, sama perusahaan 96 juta ini tidak dipotong sama sekali, langsung 100% masuk rekening Bapak Ibu. Sehingga total bonus Bapak Ibu itu 112 juta sekian untuk 1 titik usaha. Nah, di sini kita ada 3 titik, ada 7 titik, ada 1 titik. 1 titik itu 38.000, 3 titiknya 114.000, 7 titiknya 266.000. Lah karena 1 titik aja bisa dapat 112 juta. Lah kalau Bapak Ibu ngambil 3 titik dan di mana titik kedua, titik ketiga juga punya level 1 sampai 6, maka Bapak Ibu dapat bonus berapa kalau ngambil 3 titik? Berarti 112 juta kali 3. Kalau 7 titik ya 112 juta kali 7. Ya, kenapa? Karena titik 1 sampai 7 masing-masing punya level 1 sampai 6. Ya, dan
ketika ya kan level 1 sampai 6-nya ini berkembang ya kan sesuai seperti yang saya terangkan ya Bapak Ibu tinggal kali aja 112 juta kali 7 gitu. Nah, itu charity level Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan masuk ke charity sponsor. Ini yang paling penting di sini. Ini charity sponsor artinya berdasarkan orang yang Bapak Ibu ajak langsung. Jadi kalau di sini Bapak Ibu tidak bisa ngajak orang, ya bonusnya 0 selamanya. Saya ulangi, kalau di sini Bapak Ibu tidak bisa ngajak orang, berarti bonus charity sponsor Bapak Ibu 0. Kalau charity level tadi, ini Bapak Ibu misalkan nggak bisa ngajak orang, itu bisa saja level 1 sampai 6 ini yang ngisikan sponsor itu Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa dapat 112 juta tanpa Bapak Ibu bisa ngajak orang sekalipun bisa, asal sponsor, leader, mentor Bapak Ibu itu men-spill over, melimpahkan jaringan mereka ke level 1 sampai 6 Bapak Ibu, dan berkembang jaringannya itu. Ya, tapi kalau dicari di sponsor, ini betul-betul berdasarkan orang yang Bapak Ibu ajak langsung. Makanya besok di training di privat dari Selasa besok jam 20, Bapak Ibu harus hadirkan semuanya tim Bapak Ibu supaya bisa menaklukkan charity sponsor ini. Mengajak 4 orang buat BBS itu sangat gampang kalau tahu ilmunya. Makanya Bapak Ibu sekali lagi besok harus hadir. Ya. Nah, ini saya simulasikan kalau masing-masing itu ngajak 4 orang. Walaupun di sini sebetulnya sistem matahari tadi apa? Yaitu bisa ngajak sebanyak-banyaknya, bisa ngajak sebanyak-banyaknya, bisa ngajak 10, bisa ngajak 20, bisa ngajak 100 sampai tak terbatas pun bisa. Karena sistem matahari. Ya, tapi sekali lagi dibuat pohon jaringannya itu dibuat 2 kaki ya, sistem matahari dibuat kaki. Ya, tapi sekali lagi ya, sekalipun dibuat 2 kaki tapi tetap ya kan sekalipun orang ketiga, 4 itu baru spill over ke level 2, level 3, 4 tetap mereka generasi 1 Bapak Ibu ya. Jadi sekalipun mereka Bapak Ibu letakkan di level 6 sekalipun di sini, tapi tetap mereka generasi 1 Bapak Ibu. Kenapa? Ya karena mereka orang yang Bapak Ibu ajak langsung. Ingat generasi 1 itu siapa? Orang yang Bapak Ibu ajak langsung. Sekalipun Bapak Ibu letakkan di level 6 sekalipun, tetap mereka adalah generasi 1 Bapak Ibu karena mereka yang ajak Bapak Ibu gitu. Mau di level 5 sekalipun, mau di level 4 tetap generasi 1 karena yang ajak Bapak Ibu. Nah, sekarang saya kasih contoh simulasi kalau masing-masing ngajak 4 orang, berapa bonus Bapak Ibu? Ya, generasi 1 berarti 4 orang masing-masing ngajak 4 jadi 16 masing-masing ngajak 4 jadi 64 masing-masing ngajak 4 jadi 256 masing-masing ngajak 4 jadi 1024 masing-masing ngajak 4 jadi 4096. Nah, rumusnya bagaimana ini masing-masing generasi? Rumusnya ya hampir mirip tadi cari level, ya seperti ini rumusnya. Kita hitung mulai dari generasi 1. Rumusnya bagaimana? Oke, ini ada 4 orang. Ya, bonus sponsor tadi berapa? 10.000 ya. Berarti 4 dikali 10.000, berarti bonus Bapak Ibu itu 40.000. Sama perusahaan dipotong 20.000 untuk upgrade grade 1 Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu terima sisa berapa? 20.000. Ini kalau ngajak 4 loh ya. Loh kalau ngajak 10, Bapak Ibu terima berapa? Berarti 10 dikali 10.000 berapa? Ya, 10 kali 10.000 berapa? Yaitu 100.000 gitu loh. Ya, 100.000 dikurangi 20.000, Bapak Ibu terima 80.000 gitu loh. Itu kalau ngajak 10, kalau ngajak 100 ya berarti 100 dikali 10.000 1 juta. 1 juta dikurangi 20.000, Bapak Ibu terima sisa berapa? 980.000 gitu. Nah, itu maksudnya seperti itu, generasi 1 itu seperti itu. Ini kan saya mencontohkan kalau semuanya ngajak 4 gitu. Kalau ngajak 10 ya Bapak Ibu terima sisanya bukan 20.000 tapi 80.000. Kalau ngajaknya 100 ya bukan 20.000 tapi terimanya 980.000. Kita masuk generasi 2, yaitu 16 orang. Kapan dapat bonus dari 16 orang ini? Ketika 16 orang ini upgrade grade 1. Artinya kalau Bapak Ibu bisa upgrade grade 1, maka 16 orang ini juga pasti bisa upgrade grade 1. Nah, ketika mereka upgrade grade 1, maka bonus Bapak Ibu berapa? 16 dikali 20.000, berapa? 320.000. Ya, sama perusahaan dipotong langsung 40.000 dari bonus total ini. Ya, untuk upgrade grade 2 Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu terima sisa 280.000. Kita masuk generasi 3. Kapan dapat bonus dari 64 orang ini? Yaitu ketika 64 orang ini upgrade grade 2. Jadi kalau Bapak Ibu bisa upgrade grade 1, grade 2, maka 64 orang ini juga pasti bisa upgrade grade 1, grade 2 gitu. Gitu. Nah, tinggal Bapak Ibu ajarkan saja kan timnya Bapak Ibu bagaimana mereka bisa upgrade grade 1, grade 2 gitu loh. Ya. Nah, ketika 64 orang ini upgrade grade 2, maka bonus Bapak Ibu berapa? 64 dikali 40.000 berapa? 2.560.000. Sama perusahaan dipotong 120.000 untuk upgrade grade 3 Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu terima sisa 2.440.000. Nah, itu generasi 3. Generasi 4, 256. Kapan dapat bonus dari 256 orang ini? Yaitu ketika 256 orang ini upgrade grade 3. Ya.
Kalau Bapak Ibu bisa upgrade grade 1, grade 2, grade 3, maka 256 orang ini juga pasti bisa upgrade grade 1, grade 2, grade 3. Nah, ketika 256 orang ini upgrade grade 3, maka bonus Bapak Ibu berapa? 256 orang dikali 120.000, berapa? 30.720.000. Sama perusahaan dipotong langsung 500.000 untuk upgrade grade 4 Bapak Ibu, ya, maka Bapak Ibu terima sisa berapa? 30.220.000. Ya, masuk generasi 5. Kapan Bapak Ibu dapat bonus dari 1024 orang generasi 5 Bapak Ibu? Yaitu ketika 1024 orang ini upgrade grade 4. Ya, kalau Bapak Ibu bisa upgrade grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, maka 1024 orang ini juga pasti bisa upgrade grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Nah, ketika mereka upgrade grade 4, maka Bapak Ibu bonusnya berapa? 1024 dikali 500.000 berapa? 512 juta. Sama perusahaan dipotong langsung 1,5 juta untuk upgrade grade 5, Bapak Ibu masing-masing, maka Bapak Ibu terima sisa berapa? 510 juta. Sekarang generasi 6, yaitu 4.096, yaitu kapan dapat bonus dari 4.096 ini, Bapak Ibu? Ketika 4.096 ini upgrade grade 5. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu bisa upgrade grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5, maka 4.096 ini juga pasti bisa upgrade grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5. Nah, ketika 4.096 ini upgrade grade 5, maka Bapak Ibu dapat bonus berapa? 4.096 dikali 1,5 juta berapa? 6.144 juta. Sama perusahaan tidak dipotong sama sekali, 100% masuk rekening Bapak Ibu. Nah, sehingga Bapak Ibu terima bonus berapa? Totalnya 6,6 miliar sekarang. Kapan? 6,6 miliar sekian. Ini untuk satu titik loh ya. Ini untuk satu titik usaha. Nah, kalau Bapak Ibu ngambil 3 titik, 3 titik itu 114.000 ya, berarti 38.000 kali 3. Ya. Itu bonusnya berapa ya? 6,6 miliar kali 3 aja. Karena masing-masing titik punya generasi 1 sampai 6. Jadi titik pertama punya generasi 1 sampai 6. Karena titik kedua punya generasi 1 sampai 6. Titik ketiga juga punya generasi 1 sampai 6. Kalau Bapak Ibu ngambil 7 titik, ya 6,6 miliar kali 7. Ya, berarti titik pertama sampai 7 punya generasi 1 sampai 6 yang Bapak Ibu kembangkan semuanya. Gitu. Ya, ini kalau ngajak 4 loh ya. Kalau ngajak 5, berapa bonusnya? Kalau 5 berarti generasi 1 5, generasi 2 25 dan seterusnya. Kalau generasi 1-nya 6, generasi 2-nya ya 36 dan seterusnya.